Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahreza Destiro Alifta dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights sebagai instrumen HAM di Indonesia. Apakah yang dimaksud hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pengertian HAM menurut John Locke ialah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrati. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, yang merupakan pakar ilmu politik Indonesia sekaligus mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir, bersifat universal, dimiliki tanpa adanya perbedaan. Bagaimana penerapan HAM di Indonesia? Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tentunya wajib untuk menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2005 mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ini. Sejarah lahirnya International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pada 10 Desember tahun 1948, Majelis Umum PBB mencanangkan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia yang pada pasal 22 sampai pasal 27 berisikan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Hak ini antara lain hak atas jaminan sosial atau Jamsos, hak untuk bekerja, dan lain-lain. Banyak ketentuan dalam deklarasi ini dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan merupakan hukum yang diterima melalui praktik umum. Dalam menyelesaikan berbagai sengketa internasional, hukum kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional. Hukum kebiasaan internasional mengenai HAM antara lain terdiri dari larangan penyiksaan, larangan diskriminasi, dan lain-lain. Saya Ahmad Eka Saputra, NIM 01.019.014. Kewajiban negara menurut HAM. Kekuasaan legislatif tidak dapat memberlakukan UU yang bertentangan dengan HAM. Jika hal tersebut dilakukan, maka negara melanggar HAM. 2. Kekuasaan eksekutif harus menjalankan kekuasaan menurut peraturan yang berlaku dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan HAM. 3. Kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan negara yang diberikan kewenangan terkait dengan HAM. Kekuasaan ini diatur di dalam ICCPR, misalnya terkait persyaratan untuk melakukan persidangan yang adil, kewajiban untuk mengawasi negara terkait pelaksanaan HAM. 4. Kekuasaan negara. Keempat, kebebasan pers. Slide selanjutnya, contoh proses peradilan HAM di Indonesia, yaitu kita mempunyai Komnas HAM, singkatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan selanjutnya, setelah diterimanya Deklarasi Universal pada tahun 1948, timbullah pemikiran untuk mengukuhkan pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam dokumen-dokumen yuridik yang mengikat negara-negara yang menjadi pihak pada 16 Desember 1966. Majelis Umum menerima 2 perjanjian mengenai hak asasi manusia, yang salah satunya adalah International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, hak dan hak-hak sipil dan politik antara lain terdiri dari
hak hidup, hak kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Sekian, terima kasih. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights di Indonesia. Sejak Indonesia meratifikasi ICCR, tentunya hal tersebut berdampak pada penguatan kerangka hukum pemajuan dan perlindungan HAM baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Revisi KUHP, UU terkait hak sipil dan politik, dan Perda terkait perlindungan HAM dalam berbagai keadaan. Termasuk saat menghadapi aksi terorisme dalam keadaan darurat, terkait penyelundupan dan perdagangan orang, dan terkait upaya penanggulangan korupsi, pentingnya kesetaraan gender dan prinsip non-diskriminasi dalam penegakan HAM, penguatan kapasitas penegak hukum, polisi, kejaksaan, petugas lapas, dan lainnya, guna mencegah tindak pelanggaran HAM, termasuk kekerasan berlebihan dan penyiksaan, dan peningkatan perlindungan kebebasan beragama dan berekspresi, serta berserikat dan berkumpul. Contoh kasus putusan hakim yang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Internasional Covenant on Civil and Political Rights. Berdasarkan putusan nomor 2 Peraturan Undang-Undang 7 Tahun 2019, Edi Cahyono dan kawan-kawan telah mengajukan permohonan pengujian UU nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE. Dalam mengadili perkara tersebut, hakim menggunakan pertimbangan pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), pasal 17 dan pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCR) yang berisikan bahwa masyarakat internasional menjunjung tinggi nilai-nilai yang memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi. Berdasarkan putusan nomor 36 PIDB tahun 2020 PNBPP, terdapat kasus sengketa terdakwa Agus Kosa yang diancam melakukan tindak pidana makar. Dalam mengadili putusan perkara tersebut, hakim menggunakan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi ICCR sebagai bahan pertimbangan. Terkait dalam jaminan kebebasan menyampaikan pendapat di muka hukum, kemudian hakim mengadili bahwa Agus Kosai terbukti secara sah melakukan tindak pidana makar dan dipenjara 11 bulan.